datang di Glitch in Reality Podcast. Saya Alinda Ahmad dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial dan juga menjadi kekhawatiran sebagian besar mahasiswa. Toga sudah di tangan, tapi pekerjaan tak kunjung datang. Ini bukan cerita fiksi. Badan Pusat Statistik per Februari tahun 2025 mencatat ada lebih dari 1 juta sarjana yang menganggur. Tepatnya 1.10.652 orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di kalangan lulusan D4, S1, S2, dan S3 naik dari 5,25% menjadi 6,23% pada Februari tahun 2025. Angka ini justru naik saat TPT nasional secara keseluruhan turun tipis ke 4,76%. Dari sudut pandang ekonomi, hal ini bisa disebut sebagai anomali karena seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi juga tingkat produktivitasnya, dan juga seharusnya semakin mudah terserap dalam pasar tenaga kerja. Nah, untuk membahas pertanyaan tersebut, kita mendatangkan dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Anita Meiva Wicaksono dan juga Arkan Zulfian Pratama. Terima kasih Alinda. Untuk topik ini memang sangat krusial dengan apa yang terjadi pada saat ini. Halo semua, aku sangat senang sekali sih hari ini bisa berdiskusi dengan kalian semua. Baik, kita mulai dari yang paling fundamental dulu nih. Arkan, Indonesia ini selalu bangga dengan pertumbuhan ekonominya yang ada di kisaran 5%. Tapi sarjananya masih aja mengangkut jutaan orang. Itu sebenarnya apa yang salah dari logika ini? Oke, ini pertanyaan yang tepat. Dalam ekonomi makro, ada konsep yang disebut hukum Occam, hubungan antara pertumbuhan. PDB real dengan tingkat pengangguran. Secara teori, ketika PDB real tumbuh di atas potensinya, pengangguran juga seharusnya turun. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah fenomena yang disebut jobless growth, atau pertumbuhan tanpa pekerjaan yang proporsional. Pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 1 tahun 2025 tercatat 4,87%. Angka ini terlihat oke secara agregat, namun kualitas pertumbuhannya yang perlu kita pertanyakan. Oke, berarti ekonomi kita nih kayak mesin yang jalan, tapi transmisinya terselip dan juga nggak tersalurkan ke roda dengan efisien. Ya, betul sekali. Dan ini berkaitan langsung juga dengan komposisi pertumbuhan ekonomi kita. PDB real kita juga masih banyak ditopang di sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan, yang padat modal tapi tidak padat karya terdidik. Siklus bisnis pun berpengaruh. Ketika ekonomi sedang dalam fase kontraksi atau melambat seperti sekarang, sektor formal pertama-tama melakukan efisiensi. PHK pada semester pertama tahun 2024 saja mencapai 32.000 orang, naik hampir 100% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Itu langsung mempersempit pintu masuk bagi lulusan baru. Oh iya, ada yang perlu ditambahin sih. Angkatan kerja Indonesia itu per Februari 2025 udah mencapai 153,5 juta orang. Lalu itu naik 3,6 juta dibanding tahun sebelumnya. Karena tuh setiap tahun ada sekitar 1,5 lulusan sarjana dan diploma baru. Kalau pertumbuhannya lapangan kerjanya seperti ini, maka kerja formal tuh tidak bisa mengimbangi laju ini karena antrian pengangguran itu semakin panjang. Baik Anita, kalau misalkan kita lihat dari kerangka permintaan dan penawaran secara agregat nih, kira-kira itu gimana gambarannya? Kita bisa bayangin sih kalau pasar tenaga kerja terdidik itu layaknya pasar biasa. Di sisi penawaran itu, agregat supply itu adalah tenaga kerja. Jadi kita punya jutaan lulusan yang terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu sudah lebih dari 4.000 institusi juga. Makanya supply-nya melimpah. Tapi di sisi permintaan, agregat demand dari supply industri, pertumbuhan itu jauh lebih lambat. Karena industri itu tidak membutuhkan sarjana yang generik. Mereka hanya membutuhkan orang dengan kompetensi yang spesifik yang siap dipakai. Oke, berarti peristiwa tersebut disebut dengan mismatch. Jadi mismatch ini menciptakan dead weight loss dalam perekonomian. Ketika seseorang sarjana teknik harus jadi driver ojek online karena tidak ada pekerjaan yang sesuai, kita kehilangan produktivitas potensial. Ini menekan agregat supply jangka panjang karena kapital manusia tidak terdaya gunakan secara optimal. Oke, berarti kalau misalkan di kurva supply dan demand, dia nggak pernah ketemu ya titik keseimbangannya. Betul sekali, dan ketika pasar tidak mencapai equilibrium, dibutuhkan intervensi baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun pembenahan institusi pendidikan untuk menggeser kurva agar keduanya bertemu. Baik Arkan, kalau misalkan kita bicara soal intervensi nih, seberapa besar peran pemerintah dalam mengatasi hal ini? Terus juga instrumen apa nih yang paling relevan dari sisi kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter? Oke, jadi pemerintah itu punya dua instrumen besar, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Untuk masalah pengangguran struktural seperti ini, kebijakan fiskal jauh lebih relevan daripada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral seperti menurunkan suku bunga, bisa mendorong investasi dan konsumsi, yang secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja. Tapi, efeknya terhadap pengangguran struktural sangat lambat dan tidak langsung. Jadi, tidak bisa mengatasi skill mismatch hanya dengan menurunkan BI rate. Yang lebih efektif adalah kebijakan
fiskal ekspansif yang terarah. Pemerintah bisa meningkatkan belanja publik untuk investasi sektor yang punya multiplier efek tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik. Misalnya, infrastruktur digital, riset dan inovasi, serta kawasan industri terintegrasi. Oh iya, dari sisi pendidikan itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk reformasi kurikulum berbasis industri seharusnya. Kayak program MSIB, magang, dan studi independen bersertifikat yang selama 7 batch itu terbukti efektif menjembatani kampus dan industri. Perlu juga diperkuat, bukan dikurangi, karena kebijakan fiskal yang mendukung program semacam ini itu adalah investasi sumber daya manusia yang jangka panjang yang hasilnya terbukti yang langsung di pasar kerja. Berarti bukan soal pemerintah pelit atau enggaknya ya, tapi soal gimana mendistribusi alokasi anggaran tersebut. Persis seperti itu. Kalau kita bicara soal efisiensi belanja pemerintah, anggaran pendidikan 20% dari APBN itu besar. Tapi pertanyaannya, apakah outputnya yakni berkualitas lulusan yang terserap industri sudah sebanding dengan inputnya? Oke, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Saya mau nanya nih kepada Arkan, ada dimensi pasar keuangan yang perlu kita bahas juga. Kondisi suku bunga dan nilai tukar rupiah. Apakah ini turut untuk mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terdidik? Menurut saya sangat berpengaruh dan saya sering luput dari diskusi publik. Suku bunga yang tinggi membuat biaya pinjaman mahal bagi pelaku usaha, sehingga ekspansi bisnis melambat dan rekrutmen pun ikut tertahan. Ketika investasi swasta tertekan, permintaan agregat terhadap tenaga kerja terdidik pun melemah. Oh iya, ada dampak lain yang jarang dibahas nih. Biaya pendidikan kan semakin tinggi dan terus naik. Sebagian besar karena pengaruh inflasi dan nilai tukar. Karena biaya kuliah semakin mahal, tapi peluang kerjanya itu nggak sebanding, ini menciptakan jebakan investasi pendidikan. Karena mahasiswa dan keluarga sudah menginvestasikan biaya yang sangat besar, tapi return tak kunjung terwujud, tak kunjung datang. Baik nih Anita, kalau misalkan kita bicara soal inflasi, ini kan abstrak banget ya. Tapi konkretnya, apa hubungan antara inflasi dengan sarjana yang baru saja lulus? Hubungannya itu sangat nyata sih, Lin, karena pertama itu inflasi dapat mengerus daya beli real. Karena rata-rata upah buruh per Februari aja itu 3,9 juta per bulan. Kalau secara nominal naik 1,78% dari tahun sebelumnya, tapi kalau inflasi lebih tinggi dari kenaikan upah itu, sepertinya secara real daya beli justru turun. Karena untuk sarjana yang baru lulus ini menciptakan ekspektasi upah yang lebih tinggi. Karena mereka tahu biaya hidup ini mahal, tapi perusahaan, terutama UMKM, itu selalu tidak memenuhi ekspektasi itu. Jadi ini yang dimaksud dengan pengangguran friksional. Bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi karena ada jeda waktu antara ekspektasi dan penawaran yang tersedia. Inflasi yang persisten memperparah jeda ini. Dan ketika jutaan orang ini melakukan dengan serentak, dampak agregatnya signifikan terhadap output nasional. Berarti inflasi bukan cuma bahas harga barang yang naik ya. Ini juga mempengaruhi perilaku di pasar kerja. Betul sekali, dalam rangka kurva Phillips ada trade-off antara inflasi dan pengangguran. Tapi di kondisi struktural seperti ini, kurva Phillips itu tidak lagi bergerak mulus. Kita bisa punya inflasi yang cukup tinggi dan pengangguran yang juga tidak turun, terutama di segmen publik. Nah, kita sudah melintasi hampir semua dimensi, mulai dari pertumbuhan PDB tadi ya, terus juga penawaran permintaan agregat, kebijakan fiskal moneter, hingga inflasi. Dan ini semua tuh berkaitan dengan mengapa sih 1 juta mahasiswa masih aja nganggur. Nah, untuk terakhir, ada nggak nih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan kepada para penonton? Mungkin pesan dari saya, jadi masalah ini adalah masalah sistemik, bukan kegagalan pribadi. Tapi ekonomi makro juga mengajarkan kita bahwa sistem berubah karena respon pelaku di dalamnya. Jadi pahami landscape makro, kemana sektor berkembang, industri apa yang sedang tumbuh, kebijakan apa yang sedang digulir, dan posisikan dirimu di sana. Jadilah pelaku yang adaptif, bukan penonton yang pasif. Oh iya, di sini aku akan nyampein nih satu pesan. Gelar itu bukan pintu masuk, bukan juga tiket otomatis. Yang membedakan adalah hard skill yang relevan dan soft skill yang kuat. Karena rekam jejak itu nyata yang sejak kamu bangun di kampus. Mulai sekarang, bukan setelah wisuda. Portofolio, jaringan, pengalaman nyata, 3 hal itu jauh lebih baik berbicara kepada recruiter daripada IPK semata. Wah, setuju banget ya. Terima kasih kepada Anita dan Arkan yang sudah berkenan untuk hadir dalam podcast hari ini yang memberikan ilmunya kepada kita semua. Terakhir, terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah menonton hingga akhir, yang sudah menyimak. Kalau episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!